Itu akbar muhadzibin, pembersih yang paling agung atau yang paling besar, paling efektif, paling dahsyat, banyaklah artinya ya. Lin nufusi, bagi jiwa-jiwa. Al-jamihati. Apa al-jamihati? Coba lihat kamus. Jamaah apa? Saya nggak bawa HP soalnya. Wa a'zama madrasatin, dan sekolah yang paling agung. Tagrisu, yang menanam apa, madrasah apa? Enggak ada. Jamaah aja, jamaah. Fi nufusi, fi nufusin nash'il imani, al-jami' apa? Yang barbar gitulah kira-kira ya, yang tidak terkendali. Mogok. Al-jamihati ya. Kembali ke belakang sedikit ya. Al-jamihati, yang tidak terkendalikan. Yang tidak terkendalikan. Bahasanya anak-anak sekarang itu barbar. Ya, Mas Arif ya. Barbar. Fi nufusin nash'il imani, dalam jiwa-jiwa yang tumbuh imannya. Al-qawi, yang kokoh. Wa asyi'atahu. Ini sepemahaman saya, ini atof ke akbara muhadzibin. Wa asyi'atahu, dan lebih menyalanya. Lebih menyalanya. Muhadzib tadi. As-sahihata, yang sahih, yang benar. Ini struktur kalimatnya ini jangan-jangan ada unsur salah cetak ya, atau salah harokat ya. Jadi malah bingung. Ini wa quwwatal iradati, ini atof kemana ini? Wa quwwatal iradati, dan kuatnya kemauan. Kuatnya kemauan itu ya semangat, itu juga kuatnya kemauan, tidak mudah menyerah, itu juga quwwatul iradah. Wal istimsaki, kayak tadi fi nufusin nash'il iman, itu kan dari segi struktur lafadz dan kalimat itu agak janggal itu. Kalau ada kejanggalan dalam kitab kayak gini itu seringkali yang salah itu bukan penulisnya. Bahkan kemungkinan itu bukan penulisnya, tapi percetakannya. Wal istimsaki, dan istimsak
berpegangan, memegang erat lah. Bil haqqi dengan kebenaran. Bil haqqi dengan kebenaran. Wat tahalliyah, dan mengambil perhiasan atau hiasan atau menghiasi diri. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu kan ada tahalli dan takhalli. Tahalli dan takhalli. Bedanya di huruf apa? Cuma beda satu huruf saja kan? Sebenarnya bukan hanya ilmu tasawuf ya, tapi ilmu akhlak secara umum ya. Kadang diungkapkan dengan at-takhliyah qabla tahliyah. Apa? At-takh pakai kha ya. At-takhliyah qabla tahliyah. Takhliyah itu mengosongkan. Tahliyah itu menghiasi. Mengosongkan itu maksudnya adalah membersihkan. Contoh kamu dikasih rumah. Rumahnya itu sudah 10 tahun tidak ditempati. Kotor apa bersih? Rusak atau terawat? Nah, sebelum rumah itu kamu hiasi, kamu kasih aksesoris gitu kan? Ya. Kamu permak, itu kamu bersihkan dulu atau enggak? Dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu, baru setelah bersih baru dipermak, dikasih hiasan. Ya, catnya diganti ya kan, dicat ulang. Dikasih hiasan-hiasan, pernak-pernik yang menghiasi, yang mempercantik interior maupun eksteriornya, kan begitu kan? Nah, itu maksudnya at-takhliyah qabla tahliyah. At-takhalli qabla tahalli. Mendidik akhlak juga seperti itu. Jadi sebelum dihiasi atau sebelum kita menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, ya bersihkan dulu akhlak-akhlak yang jelek. Gitu ya. Biar lebih efisien dan lebih efektif pembentukan akhlak itu, pembentukan karakter itu. Dan seperti itulah yang juga diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu membentuk karakter sahabat-sahabatnya itu dimulai dari akidah, iya kan? Dimulai dari tauhid. Ya. Artinya dibersihkan dulu, termasuk jeroannya, cara berpikirnya dibersihkan dulu. Mindsetnya dibersihkan dulu. Jadi bukan hanya membersihkan yang tampak saja, ya.
Contoh yang awalnya suka mencuri, gimana supaya tidak suka mencuri, kan gitu ya. Yang awalnya suka mukul orang, suka jahat sama orang, jadi nggak suka jahat sama orang. Tapi ya itu tadi, bahkan lebih dalam lagi Rasulullah itu membersihkan. Karena yang dibersihkan adalah cara berpikirnya, mindsetnya, akidahnya, keyakinan yang menyimpang itu dibersihkan. Ya. Dengan konsep tauhid itu tadi. Dengan konsep tauhid. Jadi at-takhliyah qabla tahliyah. Nanti sampean mendidik orang juga seperti itu. Mendidik santri juga seperti itu. Santri itu jangan hanya fokus ke hal-hal yang sifatnya zahir saja kan. Perbaikan santri itu jangan malah lebih diutamakan di zahirnya saja. Tapi dari awal itu coba anak muda ya, anak-anak kita atau santri-santri, murid-murid kita itu kita perbaiki dulu cara berpikirnya. Kita perbaiki dulu akidahnya, kan gitu kan? Makanya jangan kaget kalau dulu jenengan, ya saya juga ya, punya teman-teman anak pondok ya toh. Kalau di rumah pakai jilbab, pas pulang kalau di pondok pakai jilbab. Ya, din ya. Kancamu maksudnya din. Kanca-kancamu itu loh, cah. Cah menco. Ya. Maksud saya di rumah nggak pakai jilbab itu, bahkan keluar rumah itu juga nggak pakai karena nemen toh. Ke pasar juga nggak pakai jilbab. Wah, itu kan. Itu kenapa seperti itu? Ya karena tadi dia diajarin untuk berakhlak yang baik, ya kan? Tapi cara berpikirnya itu belum diperbaiki terlebih dahulu. Jadi dia sudah tahliyah, tapi belum tahliyah, iya kan? Cara berpikirnya tentang aurat, iya kan? Tentang apa itu cara berpakaian, tentang apa itu kemuliaan seorang muslimah belum dibentuk. Makanya walaupun dijilbabin setiap hari ya kan, di pondok rawan itu. Rawan error lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW itu merubah masyarakat dari takhliyah, dan takhliyahnya itu bahkan dari yang paling fundamental ya. Karena manusia itu sesuai dengan cara berpikirnya. Bahkan ini review saja ya, karena saya juga sering menyampaikan. Bahkan Nabi Muhammad itu bertahun-tahun itu ya, selama 13 tahun lebih itu tidak mengambil kebijakan untuk mengharamkan khomer, ya kan? Khomer itu diharamkan di Madinah. Selama di Mekah itu belum diharamkan. Belum diharamkan, sampai pernah ada kejadian ada sahabat ngimami sholat padahal habis minum, kan gitu kan? Sampai kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara.
Lek ijek sukaro aja salat sik lah. Engko salate gak napa? Sukaro itu mabuk. Karena apa? Karena khamr itu sudah menjadi budaya di Mekah khususnya selama ratusan tahun. Ya gak gampang. Merubahnya tidak gampang. Contohnya kayak yang Indonesia iki lah. Apa contohnya? Son hurut. Son apa? Hurut. Ya kan? Jadi kalau membaca harus fasih. Hurut. Masih banyak gak son hurut? Masih. Padahal ulama-ulama sudah memfatwakan haram. Ya kan? Jadi selama 13 tahun Nabi itu karena masih fokus ke tahliyah, ya. Ada skala prioritas lah, ada hal-hal yang Nabi Muhammad ingin bentuk lebih awal gitu kan ya. Makanya khamr itu belum diharamkan, baru setelah sampai Madinah diharamkan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalish syaiton, ya kan? Nah, itu baru diharamkan. Sebelumnya kan belum diharamkan. Paling ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara yas'alunaka al khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u linnas. Jadi pelan-pelan sekali Nabi berdakwah itu, ya kan? Jadi khamr itu ya ana apike tapi eleke luwih akeh. Fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Manfaatnya ono, tapi jadi coba dirubah pelan-pelan dulu, ya kan? Dirubah cara berpikirnya dulu, pelan-pelan sekali. Tapi akhirnya kan ketika ada peraturan yang mengharamkan, sahabat-sahabat itu sudah siap. Makanya ketika ayat Al-Maidah turun tadi itu kan ya, diceritakan ya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu hanya ingin mengadu domba kalian, memunculkan bibit-bibit permusuhan kebencian dalam khamr dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholah. Nah di akhir ayatnya fahal antum muntahun. Fahal antum muntahun iku lek jare wong Jawa Timur ya, jare wong Malang. Kon leren apa ora? Kon niku kue sampean Rika. Lek jare wong Jepara iku anu, mbok lereni ta ora? Mbok lereni ta? Fahal antum muntahu. Kalian mau berhenti enggak? Nah itu sampai diceritakan di buku-buku sirah kan? Di buku-buku sirah itu sahabat-sahabat itu membuang, ya kan? Membuang stok simpanan khamr-khamr yang ada di rumah mereka ya, dibuang di jalan-jalan ya. Sampai banyak jalan-jalan Madinah itu yang basah oleh khamr. Dan pada waktu itu ya, sahabat-sahabat mengatakan intahaina ya Allah. Intahaina ya Allah, ya Rabb. Kan tadi kan ayatnya kan fahal antum muntahun kan gitu kan? Intahaina
ya Rob, kami sudah berhenti. Nah, iya kan? Jadi mereka karena sudah dirubah cara berpikirnya secara pelan-pelan, ya kan? Kemudian mereka tinggal di Madinah. Yang Madinah itu dari segi lingkungan lebih mendukung. Karena Nabi Muhammad di Madinah itu posisinya sudah seperti raja, kira-kira seperti itulah ya. Seperti beliau pemimpin lah, ya. Akhirnya baru diharamkan. Jadi memang berubah itu pelan-pelan. Merubah seseorang, merubah masyarakat itu ada prosesnya. Makanya ada namanya sunnatut tadrij. Sunnah tadrij. Tadrij itu gradual. Apa gradual itu? Gradual itu bertahap. Jadi salah satu nilai atau kaidah atau prinsip syariat itu juga bertahap. Nabi Muhammad itu sebenarnya nggak suka dengan perbudakan, iya kan? Tapi karena perbudakan itu sudah berjalan ribuan tahun, makanya beliau tidak bisa langsung budak itu haram. Pelan-pelan. Pelan-pelan merubahnya. Contoh Nabi Muhammad ya dalam hadisnya mengatakan ya kan, kalaupun kamu budak, perlakukanlah budakmu seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Sing dipangan ya padha karo sing mbok pangan, sing dienggo ya padha karo sing mbok enggo. Dan Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghapus perbudakan, tapi pelan-pelan. Dengan cara apa? Kalau ada hukuman ya, hukuman dalam syariat Islam ya toh. Orang melanggar sumpah ya, contoh ya. Itu kafaratnya memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak itu selalu menjadi atau sering menjadi pilihan, tebusan. Bahkan Nabi Muhammad atau Islam itu membuat berbagai alternatif aturan supaya budak itu bisa bebas. Iya kan? Contoh ada namanya istilah budak mukatab. Wah, budak mukatab itu ada budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan cara, kalau nggak salah ya, dicicil ya. Jadi ada budak itu, budak juga ini. Budak, semuanya budak, maksudnya budak itu anak ya. Kalau di Sunda itu budak itu anak ya. Jadi ini bukan budak yang di Sunda itu, bukan ya. Karena budak itu anak. Budak yang kita bahas itu kan budak itu orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri. Bahkan dirinya sendiri. Makanya dia diperjualbelikan. Ya. Mukatab itu jadi contoh ada budak ya. Bos, saya pengen merdeka. Kira-kira harga saya berapa? 10 juta aja lah. Saya cicil bisa enggak? Setiap bulan 1 juta. Jadi Islam membuat aturan-aturan yang sekiranya juga seorang budak itu punya banyak kesempatan untuk memerdekakan Nah, kita ya kalau membahas ini ya, itu kita jadi paham begitu indahnya Islam, begitu cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Kalau fenomena yang tadi itu ya kita bandingkan dengan yang pernah dilakukan oleh Presiden Amerika zaman dulu ketika mereka ingin melarang perbudakan, melarang minuman keras, dan menghapus perbudakan. Jenengan semua tahu kan dulu di abad 19 itu ya, di zamannya Presiden Abraham Lincoln itu kan ya.
itu pernah terjadi perang saudara. Iya kan? Civil war. Perang sipil, perang saudara. Yang diantara pemicunya adalah karena presiden atau pemerintah ingin menghapus perbudakan. Masyarakat gak terima. Apalagi Amerika Serikat yang bagian selatan itu ya. Bagian selatan dia kayak Georgia, Alabama gitu kan ya. Saya kan pernah ke sana ke Limakus maksudnya ya. Alabama, Georgia ya. Daerah selatan itu kenapa waktu itu kok banyak yang protes ya. Karena di selatan itu budak itu masih ya semacam masih dibutuhkan banget lah. Kalau di bagian utara itu kan waktu itu sudah banyak pabrik-pabrik gitu ya, industri-industri, artinya mesin-mesin sudah relatif banyak. Sementara di selatan itu tenaga kerjaan-kerjaan kasar itu masih harus atau masih membutuhkan atau masih butuh budak begitu. Protes itu. Terjadilah itu ya kan. Termasuk Presiden Amerika, saya lupa namanya ya. Pernah itu ingin melarang khamar. Nanti kalian bisa googling itu ya. Itu terjadi protes demo luar biasa di seluruh Amerika Serikat. Mereka nggak mau khamar itu dilarang. Akhirnya pemerintah itu menyerah. Ya. Menyerah akhirnya dibolehkan lagi lah, kira-kira seperti itu. Jadi ada dua case ya, kasus yang mirip gitu kan ya. Tapi yang satu gagal, yang satu berhasil. Karena Nabi Muhammad itu memang pinternya luar biasa ya. Hidup di zaman dulu tapi cara berpikirnya ya sudah melampaui zaman. Termasuk dalam hal rekayasa sosial ya. Social engineering, nah, ya kan? Perubahan masyarakat itu. Dan sejarah perbudakan itu ngeri sekali ya. Ya. Coba nanti yang muda-muda ini ya suka nonton film itu ya. Ada tuh film judulnya 12 tahun jadi budak. Apa itu? Itu ada Brad Pitt juga itu. Ngeri sekali itu perbudakan itu ya. 12 ya. Apa sih bahasa Inggrisnya 12 apa, Dok? 12 years ya. Jadi di situ ya ada ceritanya ya, ada orang kulit hitam. Sehari-harinya tuh dia sebagai musisi lah. Bukan budak dia. Bukan budak atau mungkin pernah jadi budak tapi udah merdeka. Ya tiba-tiba beliau di jalan ya lagi mau belanja atau apa ya, diculik orang. Ini dan film ini tuh berdasarkan kisah nyata ya. Tiba-tiba diculik orang langsung aja dijual, dikirim kemana gitu ya. Dijual jadi budak. Wah ngeri sekali itu ya, memang perlakuannya. Udah kayak binatang aja itu, manusia itu diperlakukan kayak binatang. Jadi at-takhliyah qoblat tahliyah. Jadi ini sebuah rumusan yang luar biasa dalam syariat Islam khususnya ya atau secara umum ya. Bagaimana kita ingin menciptakan sebuah perubahan yang efektif dan jangka panjang. Kan gitu kan? Karena kalau kita pengen jadi orang baik, kan pengennya jadi baik terus. Dalam berbagai situasi dan kondisi kan gitu ya. Kalau kita ingin mendidik orang jadi orang baik juga, pengennya jadi orang baik terus. Dan Islam itu sampai sekarang masih bisa diandalkan ya ajarannya kalau kita terapkan dengan sungguh-sungguh. Ya.
Dulu banyak itu ya, sampai sekarang mungkin masih banyak lah. Anak-anak muda muslim ya kan, ketika kuliah di Eropa ya. Iklan. Jadi dulu saya di Bandung itu, Kais pernah saya ajak ke rumahnya ini ya. Tahun 2015. 6 tahun dia. 2015, 4 tahun. 4 tahun. Saya guys gede nih sama ini. Jadi dulu waktu di Bandung tuh saya pernah punya murid ya, dia itu kuliah di Unpad terus dapat beasiswa di Jerman ya. Pulang-pulang itu malah pengen menghafal Al-Quran. Jadi pulang dari Jerman itu malah pengen menghafal Al-Quran. Jadi intinya banyak lah ya. Termasuk banyak itu ya TKI ya. TKI di Hong Kong ya kan. Ada tuh yang sampai pulang-pulang itu pakai cadar juga itu ada. Karena di sana mereka selain apa namanya kerja juga ngaji. Ikut pengajian-pengajian ya. Ikut komunitas-komunitas yang positif ya, yang Islami. Sehingga walaupun di Eropa sekalipun ya, itu insya Allah juga mereka itu lebih tahan godaan, lebih konsisten dalam menjaga ajaran agama. Ya berat loh ya kuliah di Eropa itu, bayangin ya. Kuliah di UIN aja berat ya. Ya Mas ya, berat gak? Apalagi di Eropa, Eropanya kayak Amsterdam guys. Amsterdam itu kan ada itu katanya tempat-tempat yang memang di situ, mohon maaf, prostitusi itu dilegalkan ya. Ya secara umum di Eropa kan kayak gitu kan dilegalkan ya, mabuk juga boleh ya kan. Dan kita minoritas. Tapi ketika anak-anak muda muslim itu dibina ya, digembleng ya, dengan konsep at-tahliyah qabla tahliyah. Nah, itu. Sehingga mereka bisa lebih tahan lama, lebih istiqomah hatta di Eropa sekalipun. Gitu loh ya. Makanya saya kalau lihat teman-teman yang seperti itu saya malu ya. Saya malu yang mondok gitu kan. Pulang-pulang udah nggak karu-karuan. Nah, padahal pulang ke kampung juga, di kampung saya tetap mayoritas muslim, ya kan? Ya, malu. Idolamu itu siapa itu? Dewi Nur Aisyah itu? Hah? Kuliah di UK kan ya? Loh, orang idolamu toh? Siapa idolamu? Oh, yang memilai lah. Kalau idolanya ini Mas Abdul sama Mas Arif mah Ustazah Mumpuni Handaya, apa itu? Handaya Wakti ya. Ya seperti itulah ya. Jadi semua itu ada caranya ya, semua itu ada caranya. Cara juga banyak, tapi sebisa mungkin kita juga mengupayakan cara-cara yang lebih efektif, lebih efisien ya. Terutama dalam berdakwah, dalam mendidik diri sendiri maupun orang lain. Tapi aku qouli hadza wa astaghfirullakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.